Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2, bertemu lagi dengan Bu Yuli. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mengenal alat ukur panjang dan cara mengukur panjang. Kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Kalian sudah siap? Mari kita simak penjelasan Bu Yuli. Nah, satuan panjang baku yang kita bahas kali ini ya. Sebelum kita masuk ke satuan panjang baku, kalian masih ingat waktu belajar di kelas 1 tentang alat ukur dan satuan panjang tak baku. Di sini Bu Yuli akan mengingatkan sebentar tentang alat ukur dan satuan panjang tak baku. Coba kalian diingat kembali dengan satuan jengkal, satuan hasta, satuan depa, satuan kaki, dan satuan langkah. Nah, di sini Bu Yuli akan mengingatkan satu contoh. Misalnya jengkal. Jengkal itu ukurannya dari jari kelingking sampai ibu jari tangan yang direntangkan. Hasil pengukuranmu dengan hasil pengukuran teman-temanmu belum tentu sama. Nah, itulah sebabnya satuan jengkal disebut satuan tak baku. Yuk kita lanjutkan lagi ya. Nah, lalu kita masuk ke alat ukur panjang baku. Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan dengan orang yang berbeda. Alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Nah, nama alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda adalah penggaris atau mistar dan meteran. Alat ukur yang lain bisa jadi jangka sorong dan mikrometer sekerak. Ya, kita lanjut lagi ya anak-anakku. Nah, coba lihat macam-macam gambar alat ukur satuan baku. Yang pertama yaitu penggaris atau mistar. Coba dilihat gambar penggaris. Kalian di rumah sudah punya kan penggaris? Nah, satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat dengan cm. Nah, perhatikan contoh berikut. Panjang pensil dengan menggunakan penggaris, yaitu langkah-langkahnya yaitu mengukur panjang pensil. Yang pertama, letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Yang kedua, baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Angka tersebut menunjukkan panjang pensil, yaitu berapa anak-anakku? Coba dilihat di layar, 16 cm. Yuk kita lanjut lagi. Yang kedua, meteran atau meteran pita. Anak-anakku, untuk mengukur benda yang lebih panjang dari penggaris ya, maka menggunakan meteran atau meteran pita. Coba perhatikan contohnya. Nah, meteran atau roll meteran digunakan untuk mengukur tinggi badan atau satuan panjangnya yaitu sentimeter disingkat cm dan meter disingkat m. Dan yang panjang bahan yang diukur dengan meteran pita yaitu satuan panjangnya adalah cm atau sentimeter dan meter atau m. Jelas ya anak-anakku? Yuk kita lanjut lagi. Yang ketiga yaitu meteran gulungan besar. Kalian punya kan di rumah? Pasti punya ya. Meteran gulungan besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau panjang jalan.
satuan panjangnya yaitu meter disingkat M. Nah, satuan panjang meter ya dan sentimeter memiliki hubungan sebagai berikut. Ya, coba dilihat yang kotak warna oranye. 1 meter sama dengan 100 cm. Kebalikannya yaitu 100 cm sama dengan 1 meter. Hubungan tersebut bisa digunakan untuk mengubah satuan. Jelas ya anak-anakku? Nah, untuk mengubah sentimeter ke meter, kita bagi bilangan dengan 100. Contohnya, 300 cm sama dengan titik-titik meter. Caranya yaitu 300 cm sama dengan 300 dibagi 100 sama dengan berapa? 3 meter. Contoh yang kedua, 500 cm sama dengan titik-titik meter. Cara pengerjaannya yaitu 500 cm sama dengan 500 dibagi 100 sama dengan 5 meter. Oke, jelas? Kita lanjutkan lagi ya. Contoh cara lain pengukuran panjang jari. Coba dilihat. Ada 1 sampai 5 ya. Ibu jari 4 cm, jari telunjuk 5 cm, jari tengah 6 cm, jari manis 5 cm, jari kelingking 4 cm. Nah, tuliskan hasilnya pada titik-titik berikut. Ubah ke dalam satuan meter. Caranya ya yaitu kita lihat yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 yaitu 4 cm ya. 4 cm sama dengan titik-titik meter. Untuk mengubah sentimeter ke meter kita bagi 100 ya. Coba lihat nomor 1. 4 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 4 dibagi 100. Angka 100 mempunyai 3 digit angka ya. Untuk mempermudah pembagian, kita jadikan 4, angka 4 ya, 3 digit angka dengan cara menambahkan 2 nol di depan. Nah, jadi 0,04 sama artinya dengan 4 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Ya, koma yang kita letakkan di depan 2 angka paling belakang. Ya, koma yang 1, lalu koma yang kedua. Jadi 4 dibagi 100 sama dengan 0,04. Maka 4 cm sama dengan 0,04 meter. Jelas ya anak-anakku? Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3 coba dikerjakan sendiri, latihan sendiri bersama ayah bundamu. Nah, coba dilihat. Nah, hasilnya sudah ada ya anak-anakku. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya untuk mengubah meter ke sentimeter kita kalikan bilangan dengan 100 ya. Contohnya 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Cara pengerjaannya yaitu 2 meter sama dengan 2 kali 100. Hasilnya berapa? Sama dengan 200 cm. Contoh yang kedua, 4 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Caranya 4 meter sama dengan 4 kali 100 sama dengan
hasilnya 400 cm. Jelas anakku? Nah, yuk kita lanjut lagi. Yuk. Nah, sekarang alat ukur panjang lainnya yang digunakan sehari-hari adalah jangka sorong. Coba dilihat gambarnya, jangka sorong seperti itu ya anak-anakku. Jangka sorong terdiri atas bagian tetap dan bagian geser atau bergerak di bagian bawah. Nah, yuk kita lanjutkan lagi. Jangka sorong yang biasa digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran ya. Contohnya bisa kelereng, bisa pensil, umur, dan cincin. Nah, coba ada berbagai benda yang bisa diukur dengan jangka sorong. Benda-benda tersebut memiliki bagian berbentuk lingkaran. Ayo perhatikan contoh berikut. Nanti kasih tanda centang ya, yang bentuknya lingkaran. Nah, sudah ada hasilnya, yaitu ada mur, ada pensil, ada kelereng, ada skrob yang bisa diukur dengan jangka sorong. Yuk kita lanjutkan lagi. Fungsi alat ukur yang pertama penggaris, yaitu penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang ukurannya kurang dari 30 cm. Lalu meteran dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Lalu jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda-benda berbentuk bulat atau lingkaran ya. Seperti tadi yang sudah ada contohnya. Nah, terima kasih untuk anak-anakku. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Cukup sekian dari Bu Yuli. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.